Halo Sobat BMKG, beberapa pekan ke depan sebagian wilayah Indonesia berada di penghujung musim hujan. Hal itu berarti musim kemarau akan segera tiba. BMKG telah menyediakan informasi perakiran musim kemarau 2021 untuk wilayah Indonesia. Di dalam informasi tersebut terdapat beberapa istilah seperti awal musim, dasarian, puncak musim, zona musim, dan non-zona musim. Istilah tersebut mungkin saja terdengar baru bagi sobat semua. Berikut kami sajikan penjelasannya. Istilah pertama adalah awal musim. Terdapat dua definisi awal musim, yaitu awal musim hujan dan awal musim kemarau. Awal musim kemarau didefinisikan sebagai periode di mana jumlah curah hujan dalam 10 hari atau satu dasarian kurang dari 50 mm dan diikuti dua dasarian berikutnya. Sedangkan awal musim hujan didefinisikan sebagai periode di mana jumlah curah hujan dalam 10 hari atau satu dasarian lebih dari atau sama dengan 50 mm dan diikuti dua dasarian berikutnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan dasarian? Dasarian adalah rentang waktu selama 10 hari. Sehingga dalam satu bulan terdapat 3 dasarian, yaitu dasarian pertama untuk tanggal 1 sampai dengan 10, dasarian kedua tanggal 11 hingga tanggal 20, dan dasarian ketiga tanggal 21 hingga dengan akhir bulan. Permulaan awal musim hujan dan awal musim kemarau bisa saja terjadi lebih awal, sama, atau lebih lambat dari keadaan normalnya. Istilah berikutnya adalah puncak musim. Puncak musim hujan adalah periode dengan jumlah curah hujan tertinggi selama 3 dasarian berturut-turut. Jika 3 dasarian tersebut berada pada bulan yang berbeda, maka bulan yang dinyatakan sebagai puncak musim hujan adalah bulan di mana 2 dasarian tersebut berada. Sedangkan puncak musim kemarau didefinisikan sebagai periode dengan jumlah curah hujan terendah selama 3 dasarian berturut-turut. Jika 3 dasarian tersebut berada pada bulan yang berbeda, maka bulan yang dinyatakan sebagai puncak musim kemarau adalah bulan di mana 2 dasarian tersebut berada. Jika terdapat lebih dari 3 dasarian bernilai 0 mm, maka puncak musim kemarau berada di tengah dasarian. Istilah terakhir adalah zona musim atau ZOM dan non-zona musim atau non-ZOM. Zona musim adalah daerah yang pola hujan rata-ratanya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan non-zona musim adalah daerah yang pola hujan rata-ratanya tidak memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan musim hujan. Luas suatu wilayah ZOM atau non-ZOM tidak selalu sama dengan luas suatu wilayah administrasi pemerintahan. Sehingga, satu wilayah ZOM maupun non-ZOM bisa terdiri atas beberapa kabupaten. Dan sebaliknya, satu wilayah kabupaten bisa terdiri atas beberapa ZOM maupun non-ZOM. Lalu, bagaimana informasi perakiran musim kemarau 2021 untuk wilayah Indonesia? Berikut informasinya. Dari total 342 zona musim di Indonesia, sebanyak 22,8% diprediksi akan mengawali musim kemarau pada bulan April 2021, yaitu di Nusa Tenggara, Bali, dan sebagian Jawa. Sebanyak 30,4% wilayah akan memasuki musim kemarau pada bulan Mei 2021, meliputi sebagian Nusa Tenggara, sebagian Bali, Jawa, Sumatera, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sementara itu, sebanyak 27,5% wilayah yang akan memasuki musim kemarau pada bulan Juni 2021 meliputi sebagian Sumatera, Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian kecil Maluku, dan Papua. Jika dibandingkan terhadap rata klimatologis awal musim kemarau selama periode 1981 hingga 2010, maka awal musim kemarau 2021 di Indonesia diperkirakan mundur atau lambat pada 197 zona musim atau 57,6%. Sama pada 97
ZOM sebanyak 28,4% dan maju atau lebih cepat pada 48 ZOM sebanyak 14,0%. Selanjutnya, apabila dibandingkan terhadap rata klimatologis, akumulasi curah hujan musim kemarau, secara umum kondisi musim kemarau 2021 diperkirakan normal atau sama sebanyak 182 ZOM atau 53,2%. Kemudian Sobat BMKG, bagaimana dengan kondisi cuaca sepekan ke depan? Berikut informasinya. Kami memprediksi adanya beberapa aktivitas gelombang atmosfer yang akan cukup aktif dalam sepekan ke depan. MGO juga diperkirakan akan berada dalam fase 3 selama sepekan ke depan, di mana pada fase ini MGO akan memberikan dampak berupa peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia, sehingga potensi atau peluang terjadinya hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia akan kembali meningkat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami himbau Sobat terus memperbaharui informasi cuaca dan awal musim kemarau melalui laman www.bmkg.go.id dan call center 196, serta dengan mengikuti akun media sosial kami di @infobmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui App Store maupun Play Store. Mari kenali cuaca dan iklim agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Saya Marlin Denata, sampai jumpa.